Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Onalisa Tamela, NPM 12200029. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin merupakan model analisis perdagangan internasional antara dua negara yang mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Teori HO atau Heckscher-Ohlin juga mengatakan suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Yang berikut, teori Heckscher-Ohlin mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan opportunity cost suatu produk antara suatu negara dengan negara lain dikarenakan adanya perubahan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Asumsi-asumsi pokok dari teori perdagangan Heckscher-Ohlin adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat dua negara saja atau negara satu dan negara dua komoditi saja atau komoditi X dan Y, dan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komoditas X adalah padat karya, komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam hasil konstan. Yang kelima, ada implementasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam suatu negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Yang kesembilan, tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang kesepuluh, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Yang kesebelas, perdagangan internasional di kedua negara seimbang. Yang berikut kelemahan asumsi HO. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Sekian dan terima kasih.